Halo Warginet, balik lagi di Saber Info. Oke, kali ini kita mau bahas kebebasan, tapi ada batasnya nih, Ren. Aduh, buru-buru banget Ibu, santai dong, santai. Kita tahu udah kebebasan aja, udah terlalu lama terkurung ya. Gimana ya, aduh, tapi harus dikontrol juga gitu. Iya. Bahaya kalau dikontrol. Oke, Warginet, kali ini kita bakal ngebahas tentang Saber Info. Saber Infonya beda. Biasanya kayak kita sendiri, tapi sekarang ini berdua gitu ya. Kita mau ngebahas informasi pastinya yang semoga sih berfaedah ya. Dan pasti berfaedah. Dan kalau yang belum kenal, perkenalkan nama saya Randy. Saya di sini jadi salah satu kru di Jabar Sabar Hoax ya. Kru nggak tuh? Dan ini Dina. udah pada tahu dong pasti. Pasti dong. Nah, Instagramnya di sini, Instagram Dina dan Instagram saya ada di sini. Oke, Din. Oi. Ini tadi kan kamu udah bilang kita mau ngebahas yang apa nih? Bebas gitu. Bebas tapi ada batas. Bebas gimana, Din? Ya, jadi di ruang digital ini kita tuh kan sebenarnya bebas-bebas aja nih untuk berekspresi. Oh iya dong, pastinya kan namanya ruang digital kan bisa buat tempat kita berekspresi, apalagi kayak sekarang kan udah banyak banget yang suka bikin konten atau suka cerita-cerita di medsos atau suka joget-joget, mungkin Dina suka juga nggak? TikTok gitu ya? Iya, di TikTok gitu. Saya sih atau jangan. Enggak, saya ada TikTok tapi nggak joget-joget, beda kontennya. Mas aja ya kontennya berarti. Kontennya yang lain, tapi tetap itu untuk menyalurkan ekspresi gitu. Nah, ini kan tadi Dina bilang kalau di sini ada batasan-batasannya. Emang batasannya batasan apa tuh, Din? Nah, pada intinya ini batas-batas kebebasan berekspresi di ruang digital ini ada dua intinya. Pertama, tidak melanggar hak dan melukai orang lain, dan yang kedua, tidak boleh membahayakan kepentingan publik, negara, dan masyarakat. Oke, tidak melanggar hak dan melukai orang lain. Iya. Contohnya apa tuh? Jangan ngehina orang gitu kan kayak bully-bully gitu kan. Oh ya, bisa. Itu bisa melukai perasaan orang ya. Tapi bener sih, dengan kita terluka perasaannya karena bulian-bulian netizen gitu kan, bisa aja ngelakuin sesuatu hal yang melukai diri sendiri nggak sih? Betul. Gitu kan. Tapi kalau Dina pernah nggak kayak gitu? Saya gimana? Dibully netizen. Oh, saya bully balik, kamu nggak ada yang Ternyata kamu tukang bully. Enggak, alhamdulillah enggak sih, nggak sampai kayak gitu ya. Nggak pernah dibully netizen? Nggak. Karena emang followersnya dikit aja kali ya. Oh, ini gimana ya followersnya 2000 nih? Cerita boleh. Followers Jesa dong, makanya banyak. Paling ya kalau dibully netizen gitu apa ya? Nanggepinnya sih ya udah gitu, nggak usah dibacain sih sebenarnya. Netizen tuh ya ada aja, kadang orang kita nggak kenal dan kita bukan siapa-siapa juga gitu ya. Kadang ada aja orang yang komen aneh-aneh gitu kan, ya biarin aja lah. Gitu. Biarin aja katanya. Iya. Walaupun kita bukan siapa-siapa, tapi namanya netizen gitu nggak bisa kita kontrol sih. Bener. Omongan orang nggak bisa kita kontrol ya. Iya, gimana kita yang mengontrol diri kita sendiri dalam bermain sosial media. Betul. Nah, kita kenali nih sekarang jenis informasi yang dilarang apa aja sih, Ren? Oke, yang dilarang kalau yang pertama itu jelas pornografi ya, karena itu udah melanggar hukum gitu kan, udah ada undang-undangnya, jelas itu nggak boleh banget pornografi di media sosial gitu, di ruang digital lah ya, itu jelas dilarang. Nah kan kayak sekarang banyak kasus yang ini ya, apa sih, pedofil gitu nggak sih, ngeri ya? Banyak sih, banyak kasus sebenarnya, apalagi untuk remaja-remaja yang sebenarnya dia melakukan hal tersebut dengan konsen tapi direkam, dan kadang tuh ada untuk ancaman-ancaman dengan rekaman-rekaman pornografi itu. Oh, makanya nggak heran sekarang kayak selebgram atau artis-artis tuh kayak misalkan foto anaknya nih ya, kayak di blur atau nggak di kayak. Ya, itu bisa, dan ada lagi. Kali ya maksudnya. Dan kasus-kasusnya tuh sebenarnya kadang gini sih, apa namanya, kita juga waktu itu pernah bahas ya yang tentang pasangan sebenarnya. Banyak juga ada pasangan-pasangan yang melakukan hubungan itu terus direkam nih sama salah satu pasangannya. Nah itu nanti kadang si pasangan yang
satunya itu digunakan rekaman itu untuk mengancam, Din. Nah itu juga nggak boleh sebenarnya. Dan yang buat kamu yang jadi korban atau pernah mengalami hal tersebut, itu bisa banget dilaporin sebenarnya. Pernah ngalamin nggak? Enggak sih. Jangan dong. Enggak. Iya, hindari lah ya. Hindari. Konten pornografi gitu. Iya, benar banget, karena sekarang juga banyak kayak mereka bikin nge-record gitu ya, ngerekam hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Entah nanti nggak sengaja bocor keluar segala macam. Nah itu sebenarnya bisa banget tuh dilaporin, dicari tahu siapa yang menyebarkan gitu. Karena belakangan ini tuh banyak banget kasus-kasus di media sosial yang kayak gitu, Din. Jadi ada selebgram dan seleb TikTok gitulah ya, bocorlah video pribadinya dia, dan itu sebenarnya bisa banget diusut karena itu nggak boleh sih sebenarnya gitu, walaupun bukan dia yang menyebarkan gitu ya. Gitu. Lalu tadi selain pornografi ada penyebaran ujaran kebencian yang tadi udah sempat dibahas di awal ya. Jangan sampai deh kayak bully-bully orang lain gitu di medsos tuh. Janganlah, bahaya banget. Iya, penyebaran ujaran kebencian, apalagi sekarang tuh netizen kayak demen banget war komen gitu ya. Iya, war komen itu buat mereka mungkin seru gitu ya, tapi kan ya dijaga lah jempolnya. Tapi kalau Dina sendiri pernah nggak war komen? Oh enggak sih, cuma bacain aja. Masa pakai second account mungkin warnya? Itu rahasia. Enggak deh. Kan cara gitu. Menyangkut sama penyebaran ujaran kebencian nih. Ada juga hasutan pada publik untuk melakukan pembunuhan. Ngeri ya. Waduh, iyalah ini jelas dilarang gitu ya untuk nyerang orang. Mungkin awalnya dari ujaran kebencian, war komen di sosmed. Terus jadi dendam pribadi gitu kan. Dendamnya tuh bener-bener dari hati. Akhirnya sampai mengancam-ngancam, itu juga nggak boleh gitu kan, karena itu ya jelas dilarang gitu. Lalu ada advokasi nasional ras atau agama. Ini yang hasutan diskriminasi, kekerasan dan permusuhan gitu ya. Apa tuh? Gimana tuh ya? Jadi kayak hak orang lain atau sebenarnya ini tuh menyangkut sara ya. Sara ya, lebih ke sara gitu loh. Lebih ke sara, dan ini juga janganlah gitu ya. Kalau bisa nggak usah bawa-bawa sara lah. Kita ini kan semua satu, kita ini semua bersaudara gitu kan. Jadi ya nggak usah lah gitu-gitu, kayak nggak penting gitu. Kita hargai saja perbedaan ya. Iya, karena perbedaan itu yang menyatukan kita. Oh iya dong, bener gak sih? Iya, betul. Iya kan, kita menikah aja harus ada perbedaan loh sebenarnya. Aku menikah aja sih. Menjalin sebuah hubungan gitu kan, itu harus ada perbedaan. Contohnya, misal kamu menjalin sebuah hubungan, kalau untuk menikah kan harus punya perbedaan antara kamu dan pasangan kamu. Perbedaan yang pertama deh, yang harus banget ada apa coba? Apa? Pemikiran kali ya? Enggak dong, itu kejauhan. Perbedaan kelamin atuh. Iya, itu mah absolut. Iya kan? Itu, jadi ya perbedaan itu sebenarnya bisa menyatukan kita. Gimana kita menerimanya, Din? Kamu menerimanya gimana kalau ada perbedaan? Ya terima aja, dan memang kita hidup di dunia ini bukan cuma kita doang sendiri gitu kan. Ada banyak banget hal-hal yang kita mungkin belum tahu gitu kan ya. Kita harus terima gitu. Belum tentu apa yang ada di pikiran kita itu benar 100%. Karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Asik banget, kayak filsafat menyatu. Oke. Lalu Nah, ini nih Din. Contoh kasusnya. Kan kayak fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik gitu-gitu. Itu kan bisa melanggar undang-undang. Nah, aku kan nggak begitu paham gitu nih ya tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia. Jadi kan kamu kan sarjana hukum, magister hukum, 2 gitu ya. Harusnya udah hafal banget gitu mengenai hukum-hukum yang ada di Indonesia. Nah, aku mau tanya nih, Din. Kalau kayak kasus-kasus penghinaan, fitnah gitu-gitu, itu melanggar hukum apa sih yang dilanggar? Apalagi di dunia digital gitu kan, medsos gitu ya. Kan ada undang-undang ITE tuh. Nah, itu pasal-pasalnya apa aja, Din? Nah, ada di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah,
Undang-undang ITE. Udah lah ya. Nah, sanksi yang melakukan perbuatan itu tuh diatur pada pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tadi. Jadi yang bunyinya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. 750 juta. Oh, kan dendanya udah gede banget gitu. Jadi jangan main-main gitu ya. Main-main lah. Bisa dikurung paling lama 4 tahun. Oh, Udah apa? Dendanya berat juga kan, terus ya bahaya lah. Iya. Jangan sampai lah. Jadi kontrol pertama itu ya dari diri kita sendiri gitu kan, dari jempol tuh dikontrol banget. Kalau dulu mulut ya, sekarang jempol. Dulu mulut dikontrol, sekarang jempol juga harus dikontrol gitu ya. Iya. Intinya kita ngontrol diri sendiri sih untuk berperilaku di dunia digital gitu. Walaupun kita memang bisa banget untuk mengekspresikan segala sesuatunya di ruang digital ya Din ya. Karena memang ruang digital itu ya ada untuk mewadahi gitu kreativitas dari anak muda bahkan sampai orang tua juga bisa gitu kan tersalurkan di dunia digital. Tapi balik lagi Ada batasnya. ada batasnya, nggak boleh sembarangan. Iya, itu tadi kita udah seru banget jadiin ngobrolin tentang kebebasan berekspresi di ruang digital. Jadi intinya sih kita tetap harus apa ya, kontrol aja gitu ya. Ya, ngontrol jari agar jangan sembarangan. Ya, pokoknya mengontrol diri untuk berperilaku di ruang digital, termasuk di media sosial gitu. Dan jangan lupa juga tuh, hoax itu juga salah satu yang harus dikontrol gitu. Harus diperhatikan karena itu kan juga termasuk dalam fitnah ya. Dan fitnah itu juga udah ada jelas undang-undangnya yang bisa terancam tadi dendanya maksimal 750 juta atau 4 tahun kurungan penjara. Oke deh, Warginet kalau gitu Saber Info untuk hari ini segitu aja dan tetap nantikan terus Saber Info selanjutnya. Nanti bisa sendiri atau juga kita bisa berdua lagi ya. Ya, siap. Atau nanti saya sama yang lain atau Dina sama yang lain. Pokoknya saksikan terus lah Saber Info di YouTube channel Jabar Sabar Shop. Jangan lupa juga Din, follow nih, kita juga punya sosial media yang lainnya nih. Pasti ada di sini. Ada apa aja? Oh, ada di sini, ada di sini. Pokoknya ada di sini lah. Nanti editornya taruh ya. Follow ya. Follow, ada Facebook, Twitter, ada Instagram, ada juga TikTok. Oke, kalau gitu saya Randy Wiguna pamit. Dan saya Madina. Sampai jumpa.